Oke, halo semua, welcome to my YouTube channel. Dan di video kali ini gue akan membahas sedikit mengenai perjalanan gue untuk sampai di Australia untuk bekerja, dan apakah sulit untuk bisa bekerja di Australia, dan visa apa yang sebenarnya gue gunakan untuk bisa bekerja di Australia. Jadi buat kalian yang mau tahu, kalian bisa stay tune di video ini, dan gue akan menjelaskan sedikit background gue dan gimana caranya gue dapetin visa untuk bisa kerja di sini. Oke, yang pertama, gue sendiri sudah ada di Australia sejak akhir tahun 2023, dan di saat video ini dibuat, yaitu di bulan Mei 2025, berarti gue sudah menjalani kurang lebih 1,5 tahun atau udah mau jalan 2 tahun gitu ya, untuk tinggal dan bekerja di Australia. Lalu visa apa sih yang gue gunakan untuk bisa bekerja dan hidup di Australia gitu ya? Visa yang gue gunakan sendiri adalah visa working holiday, yaitu visa yang memungkinkan kita untuk bekerja dan hidup di Australia selama kurang lebih 1 tahun. Nah, pertanyaannya, kenapa sih gue bisa tinggal lebih dari 1 tahun di Australia dengan visa WHV ini? Jadi visa WHV ini punya opsi guys, dimana kita bisa memperpanjang visa kita jika kita memenuhi beberapa requirement atau syarat-syarat yang ditentukan pemerintah untuk bisa stay longer gitu ya di Australia. Salah satunya adalah dengan bekerja di sektor-sektor yang dibutuhkan di Australia gitu ya, contohnya farm atau mungkin kerja di daerah remote area, dan ada batas waktunya juga, minimal berapa lama yang harus kalian kerjakan untuk bisa mendapatkan perpanjangan visa gitu. Gue sendiri waktu itu memilih untuk bekerja di daerah remote area di bidang hospitality karena gue ada pengalaman sebelumnya di hospitality. Jadi menurut gue akan lebih mudah untuk bekerja di hospitality ketimbang gue harus cari farm atau tempat kerja baru gitu ya. Dan personally, selama gue kerja 1 tahun di sini, tentunya banyak banget hal-hal yang gue pelajarin ya, mulai dari budaya baru, teman-teman baru, orang-orang baru, orang-orang yang mungkin gak bakal bisa gue temuin kalau gue kerja di Indonesia, orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda, negara berbeda, tetapi disatukan di satu tempat yang sama gitu ya, dan tujuan kita sama gitu, untuk sama-sama bekerja dan mengubah nasib kita. Kemudian gimana sih caranya untuk mendapatkan visa WHV ini? Sebenarnya ada beberapa langkah yang harus kalian siapkan ya. Dan mungkin gue akan bahas di video terpisah gitu, karena lumayan banyak langkah yang harus kalian siapkan dan cukup lama juga persiapannya untuk mempersiapkan itu, mulai dari tes bahasa, menyediakan surat-surat gitu ya. Kalian juga udah harus lulus kuliah dan segala macam. Tapi gue akan review sedikit aja singkat tentang rekap perjalanan gue selama setahun ini. Apakah worth it gitu ya menggunakan working holiday visa saat ini untuk ke Australia, dan apakah biaya mahal? Itu kan pertanyaan utama biasanya. Menurut gue pribadi, visa working holiday ini sangat worth it untuk kalian, terutama yang berumur 20-30 tahun. Karena apa? Karena dengan visa working holiday ini kalian dimungkinkan gitu ya untuk kerja di Australia, bertemu orang-orang baru, dapat pengalaman baru, lihat budaya baru, lihat sudut pandang negara lain gitu ya, dengan cara hidup dan kerja gitu sebagai ya layaknya orang lokal lah di sini. Jadi menurut gue bagus banget sih, karena kalian bakal dapat banyak banget pengalaman, banyak banget interaksi dengan orang baru, dapat teman-teman baru, dapat orang-orang baru. Ya walaupun di balik itu pasti ada susahnya juga ya, dimana kita harus jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, apalagi kalau kalian gak punya kenalan di sini, kemana-mana sendiri, dan cari kerja harus apapun sendiri. Tapi ya menurut gua itu semua terbayar sih, maksudnya worth it dengan apa yang kalian dapatkan di sini, dari jam kerja yang fleksibel, kemudian upah yang sesuai dengan apa yang kalian kerjakan, dan tentunya lingkungan dan pandangan baru ya. Ketika kalian pindah ke sebuah negara baru, dapat orang-orang baru, dapat teman-teman baru, pasti kalian juga akan dapat pandangan baru gitu dan perspektif baru.
Untuk biayanya sendiri, personally waktu gue pergi ke sini biaya visanya itu masih sekitar $500. Tapi biasanya setiap tahun itu biaya visa akan naik ya. Dan terakhir kali gue lihat harga visa tuh udah sekitar 620 sampai 650, dan mungkin per Juli nanti akan naik gitu ya, menjadi 700. Karena biasa tiap tahun emang harga visa itu sendiri akan naik. Selain visa juga kalian harus mempersiapkan kayak medical test dan tes bahasa gitu ya, dan itu juga memerlukan biaya. Jadi memang butuh biaya yang lumayan besar di awal, tetapi menurut gua jika kalian udah nyampe sini dan nanti kalian akan dapat kerja, itu akan bisa untuk dikembalikan gitu ya. Setidaknya kalian mencoba dulu untuk mendapatkan visanya.